Nah, kita hari ini akan membahas tentang value proposition canvas. Sebelumnya mohon maaf ya, ada sedikit suara-suara dari masjid sebelah. Mengganggu nggak? Enggak lah ya, teman-teman di sini. Tidak, Bu. Ya, oke. Nah, hari ini kita akan membahas value proposition canvas ditinjau dari ini ada what, how, who, where, when maupun why-nya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak value proposition canvas itu apa? Atau begini, tolong tuliskan di kolom chat ya, sesuatu apa atau kata apa pertama kali di benak kalian gitu ya, yang pertama kali muncul ketika mendengar value proposition canvas. Bisa cukup satu kata atau dua kata, apapun gitu. Kalian kepikirnya apa? Oke, nah di sini sudah ada yang menjawab tentang nilai, manfaat, value. Oke, yang lain bebas berpendapat di sini. Apa pertama kali yang terfikirkan gitu ketika mendengar value proposition canvas? Perbedaan, pengelompokan, alat, ada lagi kelebihan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Framework. Oke, terus tools. Yang lain? Nilai. Penempatan. Oke. Bisnis. Penawaran. Posisi. Lagi. Oke, masih banyak lagi ya. Nah, di sini value proposition canvas itu biasanya dipakai untuk mencari value ya, value atau nilai dari suatu perusahaan. Nah, kalau kalian di kelas ini kan membuat suatu produk ya, produk digital atau aplikasi gitu, suatu intangible product gitu ya, yang kadang-kadang itu bisa aja sangat sulit banget atau bahkan sangat mudah untuk mencari nilai atau value gitu. Nah, tapi value atau nilai itulah yang bisa menentukan competitive advantage atau tidak gitu. Maksudnya gimana? Nah, jika value-nya kecil, maka yang terjadi nilai dari produk kita di konsumen itu akan kecil gitu. Begitu juga sebaliknya, jika kita punya value yang besar untuk konsumen, ya produk kita akan selalu dipakai gitu ya dengan konsumen, nggak akan tergantikan. Contohnya apa di sini teman-teman yang pasti di sini apa namanya generasi milenial semuanya gitu ya pasti punya smartphone dong. Di smartphone pasti banyak aplikasinya. Bisa kalian sebutkan nggak aplikasi apa yang mungkin kalian ingat dari pertama kali pakai atau pindah ke smartphone sampai sekarang itu tetap ada gitu. Bisa kalian tulis di kolom chat di sini. Aplikasi apapun yang dari zaman dahulu sampai sekarang gitu ya yang belum pernah di-uninstall gitu, atau kalaupun sudah pernah di-uninstall tuh kalian install lagi. Nah, di sini ada yang menjawab Line, Facebook, Twitter, ada kontak HP ya, WA, email, terus Al-Quran digital, subhanallah. Terus ada lagi? Oke, aplikasi ini ya, untuk order makanan. Kalkulator. Oke, apa lagi? Grab, oke. Nah, ya seperti itulah kira-kira. Karena aplikasi tersebut ya biasanya pasti ini memuaskan kita gitu sebagai pengguna. Jadi aplikasi itu pasti memiliki value atau nilai yang positif atau yang baik ya untuk konsumen. Kita sebagai konsumen gitu, kita sebagai pengguna dari aplikasi tersebut gitu. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa value proposition canvas itu adalah suatu metode untuk memahami kekuatan dan kelemahan suatu produk di mata konsumen atau pengguna gitu ya. Jadi sebuah metode untuk memahami, untuk menilai kekuatan atau kelemahan yang produk yang telah dibuat di mata konsumen. Ada lagi yang mengatakan value proposition canvas itu adalah alat untuk memetakan problem dan solution. Terus ada lagi PPC itu adalah peta terhadap supply and demand. Terus ada lagi PPC itu menggambarkan keuntungan atau benefit yang diharapkan pengguna dari produk atau jasa kita. Nah, teman-teman, saya sebelumnya mohon maaf di sini saya menulis banyak yang typo ya, yang mohon dimaafkan dan semoga kalian
nggak terdistrak dengan ketypoan saya di sini karena buru-buru bikin PowerPoint-nya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apa bedanya value proposition canvas sama design thinking yang kemarin kita sudah lakukan ya di awal-awal? Kira-kira apa? Masih, Bu. Oke, ya. Oke, menurut kelompok satu, kira-kira perbedaan VPC dengan design thinking apa? Hmm, karena belum tahu banget ya Bu VPC itu apa. Kayaknya tapi kalau dilihat dari prosesnya atau tahapnya itu, hmm, apa ya? Oke, Kita dulu Bu, kira-kira gimana? apa? Kalau pas, kita langsung lempar aja ke kelompok yang lain. Lempar aja Bu. Oke, lempar aja ke kelompok berapa nih? 5. Banyak Kelompok yang 5. ready Bu. Oke, kelompok 5 coba. Halo kelompok 5. Jangan Kusuma Dewi terus ya. Mungkin temannya yang lain. Bu, Ya. saya izin menjawab Bu. Oke, Raffi. Tapi maaf kalau salah Bu ya. Nggak apa-apa. Menurut saya perbedaan design thinking dan VPC ini, kalau design thinking ini melihat kebutuhan user dari sisi psikologis dan kebutuhannya. Sedangkan kalau VPC ini melihat kebutuhan user dari sisi bisnisnya itu Bu. Oke, Ini seperti itu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Rafli ya tadi ya. Iya Bu, betul Bu. Oke, Rafli, bagus sekali jawabannya. Mungkin ada yang mau berpendapat lain nih. Dari Rafli, kira-kira mau dilempar ke kelompok berapa nih? Kelompok 8 aja Bu. Kelompok 8. Iya. Oke, halo kelompok 8. Halo. Belum tahu, Bu. Belum Malah tahu. saya kirain value itu termasuk dalam design thinking. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus ada lagi. Dilempar ke kelompok berapa lagi nih dari kelompok 8? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Halo, kelompok 3. Apakah ada orangnya? Halo, Ada Bu. ada. Oke. Ya, gimana? Menurut kelompok 3, apa perbedaan VPC dengan design thinking? Tadi sempat kepikiran kalau VPC itu bagian dari design thinking. Oke. Terus ada lagi? Suka itu sih Bu. Hanya itu. Oke, nggak apa-apa. Tapi Iya, itu hanya itu. betul, jawabannya emang betul gitu. Ada lagi mungkin dilempar ke kelompok berapa? Kelompok 2 boleh. Kelompok 2. Oke. Kelompok 2. Ya. Ya. Ada yang mau menjawab? Mungkin saya, Bu. Oke, silakan. Eugene. Kalau menurut saya sih kayaknya VPC itu kayak dilakukan setelah design thinking. Karena design thinking kan biasanya dia udah menuju ke prototype, kayak produknya udah selesai. VPC itu proses penilaian produk itu. Menurut saya gitu sih. Ya, oke. Bagus sekali jawabannya. Nah, teman-teman, di sini kita udah menyimpulkan ya satu-satu dari jawaban beberapa teman-teman kita di masing-masing kelompok. Tadi ada kelompok berapa saja tadi? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terus kelompok 4 tadi, iya nggak? Atau kelompok 5 tadi? Kelompok 5, ya. Terus kelompok 7, dan kelompok 8. Oke, nah, jadi perbedaannya, kalau design thinking itu kita membuat framework atau pola pikir atau cara berpikir dalam menciptakan suatu produk atau layanan. Ya, kalian udah merasakan ya beberapa pertemuan kemarin menggunakan design thinking gitu. Nah, lalu apa kalau VPC? Nah, di VPC ini kita bisa menyebutkan dengan suatu metode atau alat untuk menjabarkan konsep dalam design thinking gitu. Jadi prosesnya design thinking dulu baru ke VPC gitu ya. Jadi ini penjabarannya, nanti pemetaannya lebih dalam lagi ada di value proposition canvas ini gitu. Nah, jadi di sini itu kita bisa katakan sebuah kerangka ya, sebuah kerangka yang akan memastikan bahwa ada kecocokan antara market dan juga produk kita gitu. Kenapa market dan produk gitu? Ya karena analoginya begini, kita sudah bersusah payah menciptakan suatu produk gitu ya, meriset suatu produk. Dan pastinya kita butuh masukan dari konsumen gitu, masukan dari orang lain, masukan dari user. Dan jika berhenti di tengah-tengah jalan, tidak sampai ke market, ya mungkin tujuan kita membuat produk itu akan sia-sia gitu, nggak sampai pada tujuannya gitu ya. Nah, jadi fungsi market di sini selain kita untuk
mendeliver produk kita ke user atau ke konsumen, juga mungkin kita bisa mendapatkan income gitu, bukan hanya untuk pribadi, tapi juga untuk tim atau company atau bisa dibilang semacam startup kalian gitu untuk mengembangkan produk kalian ke yang lebih baik lagi gitu ya, ke lebih yang advance lagi gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, kita bisa bicara produk di sini bisa produk jasa, produk tangible. Produk tangible itu maksudnya produk yang bisa kita pegang gitu, nggak hanya aplikasi aja, tapi misalkan sesuatu apapun di sini produk-produk yang bisa kalian pegang itu ya. Nah, itu bisa loh kita pakai VPC di situ. Dan tentunya produknya itu nanti kita akan memposisikan ya sedemikian rupa hingga memiliki suatu nilai atau value, nilai tawar gitu ya yang pastinya dibutuhkan oleh konsumen atau user gitu. Nah, VPC ini perlu karena yaitu untuk membuat produk, membantu produk kalian itu tepat pada sasaran gitu. Jadi nggak salah nggak salah target market gitu. Jadi produknya memang benar-benar yang solutif. Nah, jadi begini. Ini adalah kanvasnya, value proposition canvas. Di sini ada dua bagian ya. Yang di sebelah sini ini adalah customer profile. Jadi fokusnya itu ke customer-nya gitu. Dan yang di sebelah kiri ini adalah value proposition. Nah, khusus di hari ini kita akan fokus membahas yang di sebelah kanan ini, yang lingkaran ini, yang tentang customer profile. Nah, di sini ada customer jobs, ada pains, dan juga gains. Nah, kalian di sini bisa melihat ya, ada suatu icon di sini, customer jobs, seperti ini. Pains-nya tuh ada emot, murung gitu. Terus yang gains itu emot senyum. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan fokus ke yang di sebelah kiri, yang tentang value proposition gitu. Nah, di diagram lingkaran ini ya dibagi 3 di sini. Mungkin ada yang tahu customer jobs itu apa? Customer jobs? Yang tahu? Halo? Tes. Ada yang tahu? Keinginan customer, Bu. Keinginan customer. Oke. Ada lagi mungkin selain Satria? Selain keinginan customer apa? Ada lagi mungkin? Kira-kira aja, nggak apa-apa. Salah nggak akan dikurangi kok nilainya. Ayo, selain Satria, mungkin dari kelompok berapa? Perwakilan kelompok berapa gitu ya? Siapa di sini? Izin jawab, mungkin Ikhwan, Oke, Iwan. pekerjaan yang dilakukan oleh user. Oke. Ya, ada lagi mungkin? Oke, sudah jelas ya. Tadi ada yang menjawab tentang kemauan atau keinginan dari konsumen. Terus ada yang menjawab tentang pekerjaan dari konsumen. Ya, kita bisa simpulkan customer jobs di sini adalah aktivitas atau masalah atau kemauan yang diinginkan konsumen gitu ya. Terus mungkin kita bahas satu-satu langsung aja kali ya di sini. Sekarang udah jam berapa nih? Oke, jam 7. Ya, mungkin seperti ini versi yang lebih singkatnya. Kita fokus yang di lingkaran merah, customer profile. Ya, di sini customer jobs fokus ke proses aktivitas konsumen. Nah, caranya gimana? Kita harus menentukan dulu target utamanya. Nah, target utama itu siapa? Ya tentunya si customer-nya, si pengguna aplikasi kita, si pengguna produk kita. Gitu. Nah, kita bisa tinjau dari segi demografik. Segi demografik itu segi apa sih kira-kira? Kalian pasti pernah mendengar ya, demografik gitu. Apa? Terus di kolom chat dong. Mungkin lokasinya, Bu. Lokasi, oke. Bisa jadi. Nah, di sini bisa selain lokasi ya, kita bisa tahu dari segi umurnya berapa,
pekerjaannya apa, pendidikannya apa, statusnya apa, pengeluaran atau daya beli, dan selain demografik itu ada segi geografik juga. Nah, di segi geografik itu baru wilayah tempat dia tinggal atau dia bekerja gitu ya, tergantung kita targetnya ke mana gitu. Target aplikasi kita ke user yang ada di daerah mana gitu ya. Bisa ditinjau dari ukuran daerahnya, ukuran kepadatan penduduknya mungkin. Terus ada lagi aspek behavioral gitu. Nah, contohnya frekuensi pola aktivitas. Misalnya apa ya? Pergi ke kantor gitu selama WFH selama PPKM gitu, berapa hari dalam seminggu, berapa kali dalam seminggu gitu, berapa lama gitu. Nah, frekuensinya. Terus ada lagi kebiasaan mendapatkan sesuatu. Misalkan apa ya? Ada yang tentang apa nih di sini? Macam-macam ya. Bikin proyeknya. Kita ambil yang universal aja deh. Kebiasaan mendapatkan sesuatu. Biasanya kalian kalau lagi sibuk terus lapar, gimana sih makannya? Apakah diantar sama orang tua, dianterin gitu ya, atau dipesen lewat aplikasi hijau atau aplikasi oranye gitu ya. Terus ada lagi psikografiknya, misalnya nilai sosial, sikapnya, gaya hidupnya seperti apa, sosial, terus kepribadiannya seperti apa gitu ya. Nah, nanti kalian bisa mendefinisikan gitu ya, bisa mencatat di area customer jobs di sini. Gitu. Nah, di sini ada beberapa jenis ya tentang jobs yang masuk dalam customer jobs. Yang pertama itu ada fungsional jobs, yaitu konsumen melakukan sesuatu pekerjaan yang spesifik yang harus diselesaikan. Itu ada lagi yang social jobs, itu yang berhubungan dengan citra image dirinya, gitu ya. Ada lagi emotional job. Nah, ini konsumen bertindak untuk mendapatkan spesifik perasaan, misalkan aman, nyaman, bahagia, terus apa lagi tuh? Kepuasan gitu ya, terus ya macam-macam lah. Pokoknya intinya tentang perasaan dia, tentang emosionalnya dia gitu ya. Dan yang terakhir itu tentang supporting jobs, yaitu konsumen melakukan aktivitas yang berhubungan dengan jual beli, bisa evaluasi, bisa terus konsumsi suatu produk atau jasa, karena ya ini yang berhubungan dengan produk yang nanti kalian ajukan gitu ya ke konsumen. Nah, sebelum kalian mengisi customer profile, sebenarnya ada tata caranya, teman-teman gitu ya. Jadi ketika kalian mengisi customer profile, itu kalian nggak boleh sembarangan gitu. Misalkan nanya, Mbak, umurnya berapa sih? Terus sehariannya ngapain aja? Terus apalagi ya? Misalkan ini kalian mau bikin aplikasi apa ya? Bantu ini dong, bantu kasih tahu enaknya bikin aplikasi apa gitu. Terus di kolom chat. Nggak ada? Belum ada? Ayo bantu dong. Misalnya kita lagi bikin aplikasi apa gitu. Halo? Semua apakah masih di depan gadgetnya masing-masing? Di depan laptop, di depan HP mungkin? Ya, oke. Nah, ada yang ini nih. Aplikasi tryout. Terus cari donor darah. Aplikasi cari jodoh. Nah, mungkin aplikasi cari jodoh ini aja ya yang lagi rame sekarang. Ya kan, pasti kalian tahu nggak sih ada virtual blind date gitu antar kampus gitu. Pasti kalian salah satu ada yang ikutan nih. Jangan-jangan. Nah, kalau saya kira virtual blind date itu masih ini ya, masih manual, belum ada aplikasinya. Nggak tahu deh kalau di luar negeri seperti apa gitu. Tapi banyak banget aplikasi yang ini apa namanya? Yang lagi rame-ramenya, yang lagi bikin gitu tentang apa namanya? Aplikasi cari jodoh gitu. Saya lihat demand-nya tuh banyak banget gitu. Muncul beberapa saingan dari aplikasi T yang lagi rame itu. Nah, saya nggak sebut mereknya. Karena kenapa? Teman saya ada yang bikin. Nah, salah satunya teman saya sebagai UX designer-nya, ada programmernya juga di situ yang bikin aplikasi di situ. Nah, oke, kita balik lagi ke materi ya. Jadi kalau kalian mau wawancara user, perhatikan hal-hal yang ada di sini. Yang pertama, adopt a beginner mindset. Jadi kesannya jangan apa ya? Jangan langsung sok tahu gitu ya. Tiba-tiba langsung ditodong suatu pertanyaan. Nah, sebaiknya jangan.
kita harus mengadaptasi mindset yang kita seolah-olah nggak tahu gitu. Kita butuh jawaban gitu. Jadi kita harus rendah diri gitu ya, rendah hati ke orang lain. Terus biar kita bisa mendapat info-info, bisa mendapatkan insight-nya dengan maksimal gitu. Terus yang nomor 2 ada listen more than you talk. Jadi kita jangan banyak omong malahan, karena kan yang kita sebagai pewawancara ya, yang seharusnya kita mendapat informasi yang lebih banyak dari si narasumbernya begitu. Jadi biarkan narasumber ngomong apa, kita harus bisa mencatat, merekam, terus memperhatikan dengan baik gitu ya, supaya nanti bisa menyaring gitu apa sih kemauan dari sebagai usernya gitu. Terus yang ketiga ada get facts not opinion. Nah, di sini ini lumayan menantang juga gitu, karena kalau wawancara pasti ada opini, ada juga fakta. Nah, di sini tugas kalian adalah memilahnya mana yang opini, mana yang fakta gitu. Nanti akan dipakai sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang nomor 4, di sini ada ask why to get real motivations. Jadi jangan kasih pertanyaan yang jawabannya itu hanya ya atau tidak gitu loh. Jadi kalau bisa mengapa gitu atau bagaimana gitu. Jadi biar ada jawaban berlanjutnya gitu. Biar jawabannya enggak ya, enggak. Nah, itu kan nanti kita jadi bingung ya, iyanya kenapa, enggaknya kenapa kalau enggak kita perdalam lagi gitu. Oke, nah nyampe sini ada pertanyaan mungkin? Belum ada? Belum ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada remember, the goal is to learn, not sell. Jadi, kalau kita wawancara, jangan buru-buru kita akan menjual aplikasi ini ke Play Store gitu misalnya. Kita akan menjual aplikasi ini untuk kementerian bla 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 gitu. Jangan dikasih tahu dulu gitu. Karena tujuan kita membuat aplikasi ini sebagai untuk belajar atau mengambil data gitu, entah ke depannya nanti akan dijual atau diapakan gitu ya. Nah, kita jangan sampai langsung ini nih buat dijual nih, jangan sampai langsung ini. Jadi nanti dari segi psikologi narasumbernya nanti akan beda gitu, kurang natural gitu ya, biasanya seperti itu. Terus ada lagi don't mention solution too early. Jadi misalkan kalian nanya jadi misalkan aplikasi apa tadi? Aplikasi cari jodoh gitu ya. Oke, jadi gimana solusinya kalau masih jomblo terus 5 tahun gitu, belum dapat pasangan gitu ya, misalkan terus narasumber itu menjawab, saya kayaknya pengen ada aplikasi ini deh, virtual blind date gitu. Terus kalian kepikiran lagi tuh solusi yang lain di saat itu juga. Terus kalian langsung aja kayak keceplosan atau apa gitu ya, oh kayaknya itu kurang bagus, mendingan aplikasi yang kayak gini nih. Nah, terus kalian baru kepikiran, terus kalian sampein. Nah, itu jangan sampai terjadi kayak gitu, teman-teman ya. Jadi, kita dengerin dulu gitu, apa maunya narasumber itu kayak gimana, maunya pengguna itu kayak gimana gitu ya. Terus lanjut, jangan lupa untuk follow up terus gitu ya. Terus ada lagi, always open door at the end. Ya, kita kayak bisa menerima menerima solusi atau masukan gitu ya dari siapapun gitu. Mungkin pas kalian wawancara terus ada orang yang nimbrung gitu. Nah, tampung aja dulu gitu, siapa tahu bermanfaat. Ya, oke. Ya, tadi kita sudah membahas tentang customer jobs, terus campaigns, dan yang terakhir di customer profile adalah tentang gains. Oke, jadi di sini sudah kita lihat ya, gains-nya itu emoticonnya sangat berbanding terbalik dengan yang pains. Nah, kembali lagi saya nanya lagi ya, gains-nya ini kita membahas tentang apa sih kira-kira? Permasalahan. Paham yang bagaimana maksudnya? Yang dirasakan oleh personanya. Permasalahan yang dirasakan oleh personanya. Oke, mungkin ada lagi? Untungnya buat si customer-nya itu. Untungnya, keuntungan gitu maksudnya? Iya. Oke, ya. Bagus sekali. Nah, langsung ya kita bahas. Jadi gains itu adalah suatu manfaat atau keuntungan tambahan yang diharapkan.
diharapkan oleh siapa? Ya konsumen gitu atau target pengguna kalian selain kebutuhan solusi masalah utama gitu atau hal yang diinginkan personal lah untuk meningkatkan kenyamanan saat beraktivitas apapun aktivitasnya tergantung dari produk kalian konteksnya lebih mendalami yang ke arah mana aktivitas apa begitu ya. Nah kata kuncinya adalah kalau gains itu berarti apa? Bisa diulang lagi salah satu dari kalian? Keuntungan. Keuntungan untuk meningkatkan apa? Halo, untuk meningkatkan apa? Keuntungan untuk meningkatkan? Halo. Rasa puas. Oke, ya, sorry, siapa tadi barusan? Kusuma Dewi Kusuma Dewi. Ya, gimana Kusuma Dewi? untuk menambah ini customer satisfaction. Oke, betul sekali customer satisfaction. Ya, jadi seperti itu ya, yang gains. Kira-kira udah kepikiran belum gainsnya apa? Dari projectnya masing-masing. Sudah, Bu. Udah ya. Nah, kalau udah, mungkin langsung ke breakout room untuk menyelesaikan yang gains. Nah, oke. Sebelum kita kembali ke breakout room, saya hampir aja lupa ini ingin membagikan tentang trigger questions. Nah, trigger question nanti silakan di-download ya. Nah, yang pertama itu untuk customer jobs. Yang pertama. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa men-trigger. Men-trigger siapa ya? Personal kalian gitu yang kalian wawancarai gitu. Berdasarkan project kalian masing-masing. Nah, di situ saya udah kirimkan ya, ada 3 bahasa Inggris semuanya. Nanti kalau nggak bisa bahasa Inggris, nanti bisa didiskusikan sama teman satu timnya, atau kalau misalkan nggak bisa, ya masa nggak bisa sih, pasti bisa lah ya. Kita bisa pakai Google Translate, nah yang belum bisa, harus bisa. Oke? Nggak ini kok, nggak susah kok. Sekalian cukup pahami aja di sini, dan mungkin kalau di lain waktu atau kesempatan lagi, kalian bisa mengaplikasikannya waktu wawancara gitu ya, ke konsumen atau ke pengguna nantinya seperti apa. Oke, nah kita kembali di sini di customer profile untuk mengisi yang gains kira-kira butuh berapa menit? Berapa menit? Ayo teman-teman, maunya berapa menit untuk mengisi gains-nya? 15 lagi ya, Bapak. 15 lagi? Oke, setuju ya, 15 lagi ya. Oke, kalau begitu saya buka lagi. Dan mungkin kalau yang udah selesai duluan, tolong dirapikan ya nanti sticky notes-nya. Sudah, Bu. Ya, oke. Banyak yang perlu diperbaiki gitu. Ini kalau boleh saya share. Oh, sorry, salah share. Oke. Nah, ada yang belum seperti ini VPC-nya, yang masih tulisan banyak-banyak, masih tulisan panjang maksudnya. Nah, nanti PR-nya kalian adalah untuk merapikan kanvas kalian. Jadi kata-katanya itu jangan terlalu banyak. Nah, terus kalau pengen menjelaskan yang lebih detail gimana? Nah, kalian bisa pakai ini, gambar-gambar atau foto atau emoticon gitu ya. Jadi sebenarnya gambar ini adalah sesuatu unsur apa ya, semacam visual yang bisa menjelaskan keadaan yang apa yang ingin kalian ceritakan cukup lewat gambar gitu. Nah, kalau nggak bisa gambar gimana, kan kalian bisa ini ya, insert dari Miro-nya, bisa coret-coret juga gitu dari Miro-nya gitu. Nah, nanti saya minta yang belum seperti ini ya, paling nggak seperti inilah, nanti tolong diperbaiki lagi ya, kata-katanya nggak usah terlalu bercerita panjang lebar begitu. Nah, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman semuanya? Oke, ya semoga materi hari ini bisa tersampaikan dengan baik. Jadi kelas ini kita bertemu di hari Kamis insya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk end meetingnya.
Waalaikumsalam, makasih Bu.